Salam sejahtera saudaraku dimanapun kita berada. Mari kita mengambil bagian untuk beribadah pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami rindu untuk belajar lagi firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Biar kiranya kami boleh mendapatkan pengertian, kami dikuasai, dan kami boleh mendapatkan berkat lewat ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, untuk pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Gereja Mula-Mula dan Berbagai Zona Nyaman. Nah, cerita ini saudara boleh baca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 4 dan penjelasannya adalah seperti ini. Sampai waktu ini gereja mula-mula hanya ada di Yerusalem saja atau dalam wilayah orang Yahudi dan di antara orang-orang Yahudi. Nah, ketika terjadi penganiayaan, ketika Saul, seorang Yahudi dan Farisi yang sangat saleh, terlibat aktif dalam penganiayaan tersebut, nah gereja di Yerusalem mulai tersebar di seluruh Yudea dan Samaria. Bukankah Yesus telah memprediksikan hal ini dalam Kisah 1 ayat 8, bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria? Pernyataan ini digenapi sebagaimana dicatat dalam Kisah 8 ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Bahkan setelah gereja mulai bergerak keluar dari Yerusalem, mereka masih terus berkhotbah di wilayah-wilayah Yahudi atau di daerah-daerah tetangga dari orang Yahudi di kota-kota yang lain. Kisah 11 ayat 9 mengindikasikan bahwa gereja tersebar di seluruh Fenisia atau Libanon dan Siprus, tetapi para murid belum berada pada tahap memberitakan pekabaran itu kepada orang lain selain daripada orang Yahudi saja. Nah, para murid Yesus dan juga gereja mula-mula tidak memiliki tujuan untuk melihat orang di luar Yahudi, tetapi hanya orang Yahudi untuk datang kepada Tuhan. Mereka masih memiliki pandangan-pandangan yang sempit terhadap misi dari gereja yang seharusnya. Bahkan Petrus, seorang murid Yesus dan salah satu tokoh penting di gereja mula-mula, dia menolak untuk membawa pekabaran Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Bahkan setelah Paulus mulai melakukan hal tersebut, nah Petrus dikenal sebagai rasul bagi orang-orang yang sunat atau orang Yahudi, dan Paulus seorang rasul untuk orang-orang kafir. Pada awalnya bahkan Petrus tidak mau terlihat bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi, kalau kita baca dalam Galatia 1 ayat 11 dan 12. Tetapi kemudian Allah menggerakkan Petrus untuk keluar dari zona nyamannya dan mengubah akan hatinya. Dia mulai belajar tentang apa yang sebenarnya terkandung dalam amanat Injil dan apa yang ingin dicapai oleh kematian Yesus bagi seluruh dunia. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengambil waktu lagi untuk merenungkan firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Biar kiranya semua umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama, kami diberkati. Kami bersyukur karena kami boleh diberkati dan dituntun untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Ketika kami akan masuk dalam waktu istirahat, kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami dituntun, dijaga, dipelihara, dan kami diberkati bersama dengan kaum keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.